Anak sulungku Takahiro lahir di Machida, Tokyo, 9 Oktober 90 dengan berat sekitar 3 kg. Aku bahagia sekali saat itu. Dia tumbuh sehat, lucu, patuh dan takut dengan serangga. Demikian menurut sang ibu Nyonya Shiraishi. Ketika Takahiro berusia 4 tahun, keluarga Shiraishi pindah dari Machida ke kota Zama di prefektur Kanagawa, 50 menit berkendaraan dari kota Tokyo. Di sana mereka tinggal di rumah 2 lantai, dan di sana jugalah lahir adik Takahiro, seorang perempuan. Kini keluarga Shiraishi genap berjumlah 4 orang, yakni sang ayah, sang ibu, si sulung Takahiro, dan si bungsu. Keluarga Shiraishi berkecukupan sebab sang ayah bekerja di pabrik suku cadang mobil dengan gaji lumayan. Setiap tahun mereka rutin pergi berlibur. Masa-masa SD dilalui Takahiro yang pemalu dengan normal. Nilai akademisnya biasa saja, hanya satu yang tidak biasa. Dia suka bermain saling cekik-mencekik dengan teman-temannya, dan tampaknya dia menikmati permainan itu meski pernah pingsan saat dicekik temannya. Sebenarnya Takahiro tidak suka sekolah karena dia tidak punya banyak teman. Dia lebih suka di rumah main video game berjam-jam hingga bikin ibunya marah. Ketika duduk di kelas 3 SMP, Takahiro mulai sering bolos sekolah. Alasannya karena tidak punya teman, ditambah lagi karena orang tuanya tidak akur. Setiap bolos, dia berkurung saja di kamarnya yang berantakan sambil main video game. Takahiro serba salah. Di sekolah dia tidak betah karena tidak punya teman. Begitupun di rumah tidak nyaman karena hubungan orang tuanya tidak harmonis. Saat duduk di bangku SMA, dia pernah kabur dari rumah 3 kali dan mencoba mengakhiri hidup dengan menenggak sejumlah obat tidur, namun gagal. Ketika Takahiro tamat SMA, orang tuanya akhirnya bercerai. Si ibu pindah ke Tokyo membawa si bungsu yang cerdas dan punya prospek akademis yang jauh lebih baik dari Takahiro. Sementara itu, sang ayah dan Takahiro tetap tinggal di rumah mereka di kota Zama. Hubungan Takahiro dengan ayahnya tidak dekat. Sang ayah sibuk sebab kini memiliki usaha sendiri penjualan suku cadang mobil. Kepada sang ibu, si ayah berpesan, "Jangan sering-sering kau hubungi Takahiro. Nanti dia jadi manja, minta uang melulu." Dan demikianlah jadinya Takahiro jarang berkomunikasi dengan sang ibu. Dia merasa sang ibu tak peduli, meninggalkannya begitu saja dan lebih menyayangi adiknya. Takahiro kesepian, meski sebenarnya soal kesepian merupakan hal lumrah di Jepang. Sekarang pertanyaan terpenting adalah, setamat SMA, Takahiro mau apa? Apa mau mendekam terus di kamar main video game sampai tua? Takahiro akhirnya memutuskan mengambil langkah positif. Dia mencari pekerjaan dan diterima di sebuah supermarket. Setelah 2 tahun bekerja, karena tidak puas dengan gaji yang kecil, dia pindah bekerja di sebuah toko elektronik. Namun lagi-lagi dia tidak puas karena gaji kecil. Demikianlah Takahiro berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, sehingga akhirnya dia menemukan tempat kerja yang memberikan gaji lebih besar, yakni di sebuah pachinko, tempat permainan ketangkasan berupa judi. Tidak hanya itu, Takahiro juga menjadi pencari tenaga PSK di distrik Kabukicho, Tokyo, yang dikenal sebagai pusat klub malam dan industri seks. Tugasnya merekrut perempuan-perempuan muda dan membujuk mereka untuk bekerja di klub hostess atau layanan seks komersial. Pekerjaan Takahiro itu ternyata ilegal. Akibatnya dia diciduk polisi pada Januari 2017 atas dugaan melanggar Undang-Undang Kejahatan Terorganisir dan Undang-Undang Keamanan Ketenagakerjaan. Dengan bantuan ayahnya, Takahiro bebas dengan jaminan. Dia divonis percobaan 3 tahun. Maksudnya jika dalam 3 tahun dia melakukan pelanggaran, maka dirinya akan langsung dijebloskan ke penjara. Demikianlah Takahiro tinggal bersama ayahnya di kota Zama. Dia tidak muda lagi, usianya sudah menjelang 30, tapi masa depannya kabur. Meskipun dia bekerja dan membantu usaha ayahnya, gajinya kecil. Dia merasa selamanya tak akan bisa mendapatkan pekerjaan bergaji besar. Akhirnya untuk mendapatkan uang, Takahiro mulai memanipulasi ayahnya. Dia pura-pura ingin mengakhiri hidup dan menuliskan pesan itu di secari kertas agar dibaca sang ayah. Setelah membaca pesan itu, sikap sang ayah berubah jadi lebih lembut pada Takahiro. Dia bahkan memberinya uang termasuk membayar asuransi kesehatan dan pajak Takahiro meski sang anak sudah dewasa dan seharusnya mandiri.
Ternyata mudah memanipulasi orang untuk mendapatkan uang, pikir Takahiro. Dia pun menyusun rencana untuk mengembangkan aksinya. Targetnya tidak lagi ayahnya, tapi orang lain. Takahiro ingat saat dulu jadi pencari tenaga kerja PSK, dia kerap bertemu wanita-wanita yang putus asa dan ingin bundir atau sebut saja menjemput maut. Wanita-wanita seperti itu biasanya mudah dimanipulasi. Nah, dengan memanipulasi mereka, Takahiro yakin bisa mendapatkan dua hal yang disukainya sekaligus, yakni uang dan seks. Takahiro merasa beruntung hidup di era digital yang membuat aksi manipulasi dan tipu-tipu jadi makin gampang, terlebih jika dilakukan lewat medsos. Dia pun membuat akun Twitter bernama Hanging Pro. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang depresi yang berminat menjemput maut bersama-sama. Lewat Twitter, dia aktif berinteraksi dengan orang-orang yang juga depresi dan ingin menjemput maut. Yang pertama adalah Mizuki Miura, gadis berusia 21 tahun, pekerja kantoran. Dia tinggal di Atsugi, prefektur Kanagawa bersama ibunya dan abangnya. Saat di bangku sekolah, Mizuki menjadi korban bully. Luka itu membekas hingga dewasa. Mizuki yang depresi pernah pergi dari rumah tanpa pamit. Karena kondisi kejiwaannya labil, Mizuki kemudian berobat ke psikiater dan didiagnosa mengalami gangguan beradaptasi dan kecemasan. Sayangnya dia tidak melanjutkan pengobatan dan malah mencoba mengobati dirinya sendiri dengan obat-obatan yang dijual bebas. Akibatnya, kondisinya tidak kunjung membaik. Dia sering browsing di internet mencari cara menjemput maut bersama orang-orang lain. Suatu hari dia menemukan orang yang mau melakukan hal gelap itu bersama-sama dan mereka melakukannya di Pulau Enoshima. Orang itu meninggal, tapi sebaliknya Mizuki selamat. Mizuki yang merasa bersalah semakin depresi dan saat di rumah sakit lagi-lagi mencoba menjemput maut. Pada Agustus 2017, bertepatan setahun setelah kejadian itu, Mizuki membaca cuitan Takahiro tentang menjemput maut bersama-sama. Tertarik, dia hubungi Takahiro dan sejak 8 Agustus mereka mulai berkomunikasi lewat aplikasi Kakao Talk. Mizuki kemudian mengenalkan Takahiro pada temannya Shogo Nishikana yang berusia 20. Shogo seorang pemuda yang juga depresi dan berniat menjemput maut. Demikianlah atas saran Takahiro, pada 15 Agustus akhirnya mereka bertiga bertemu di sebuah taman di kota Zama tak jauh dari tempat tinggal Takahiro dan membicarakan tentang rencana mengakhiri hidup bersama-sama. Namun setelah obrolan terus berlanjut, Mizuki malah berubah pikiran. Dia jadi ragu apakah dia benar-benar ingin mati. Karena saat itu Mizuki mengatakan ingin tinggal terpisah dengan keluarganya, Takahiro pun menawarkan agar mereka tinggal bersama. Supaya keluargamu tidak mencari, kau tulis saja pesan untuk mereka bahwa kau sengaja pergi dan tidak mau dihubungi. 3 hari kemudian pada 19 Agustus, Mizuki kembali datang menemui Takahiro di kota Zama. Takahiro meminjam uang Mizuki untuk menyewa apartemen bagi mereka berdua. Mizuki lalu mentransfer uang kurang lebih 50 juta ke rekening Takahiro yang kemudian dipakai Takahiro membayar sewa apartemen yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah ayahnya. Mereka tinggal bersama dan berhubungan intim. Takahiro senang seolah dirinya menjadi gigolo Mizuki. Seluruh biaya hidup mereka ditanggung Mizuki. Tapi suatu hari ketika Takahiro ingin berhubungan intim, Mizuki menolak. Takahiro kaget, instingnya mengatakan baru beberapa hari Mizuki sudah bosan padanya. Bagaimana jika nanti Mizuki menagih uang yang dipinjam Takahiro untuk menyewa apartemen? Cara satu-satunya agar hal itu tidak terjadi, Mizuki harus mati. Pada 23 Agustus, Takahiro pun membunuh Mizuki di apartemen dengan cara menjerat lehernya dengan tali, lalu dia ambil seluruh uang wanita itu. Takahiro puas. Begitu mudah mendapatkan uang sekaligus seks. 5 hari kemudian pada 28 Agustus, Takahiro beraksi lagi. Dia pancing Kureha Ishihara, seorang siswi SMA di Uracho, prefektur Gunma yang berusia 15 tahun lewat Twitter untuk bertemu dengannya di apartemen. Di sana Takahiro memperkos Kureha dan menjerat lehernya dengan tali hingga tewas sebelum mengambil uangnya. Sementara itu, Shogo, teman Mizuki, gelisah karena tidak bisa menghubungi Mizuki yang setahunya tinggal di apartemen di kota Zama bareng Takahiro. Dia pun menghubungi Takahiro dan menanyakan keberadaan Mizuki.
Karena khawatir Shogo melapor kepada polisi, Takahiro mengajaknya datang ke apartemen untuk bertemu Mizuki. Dan di sanalah pada 30 Agustus, Takahiro membunuh Shogo dengan cara menjerat lehernya dengan tali. Setelah itu dia jarah uang Shogo. Sekitar 2 minggu Takahiro beristirahat dari aksi sadisnya, seraya mencari mangsa lainnya lewat Twitter. Pada 16 September dia beraksi lagi. Dia ajak Hinako Sarashina yang ingin menjemput maut bersama-sama di apartemennya. Hinako seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang tinggal di Tokorozawa, prefektur Saitama. Sama seperti yang sudah-sudah, Takahiro juga memperkos dan membunuh dengan cara menjerat leher Hinako dengan tali sebelum mengambil seluruh uang gadis malang itu. Seminggu kemudian pada 24 September, Takahiro kembali mengajak wanita berusia 26 tahun bernama Hitomi Fujima untuk datang ke apartemennya. Takahiro kemudian melakukan hal yang sama pada Hitomi, yakni memperkos, membunuh, dan mengambil uangnya. Total korbannya sudah 5, dan Takahiro semakin ketagihan membunuh. Akari Suda, seorang siswi SMA berusia 17 yang tinggal di kota Fukushima. Keluarganya bermasalah karena ayahnya sering melakukan KDRT pada sang ibu. Akibatnya Akari trauma, kejiwaannya labil, dia depresi, tidak bahagia dan pernah beberapa kali kabur dari rumah dan menumpang tinggal di tempat teman-teman yang dikenalnya lewat Twitter. Pada 18 September 2017, Akari menulis tweet tentang keinginannya untuk menjemput maut. Takahiro yang membaca tweet itu segera merespon. Sejak itu mereka berkomunikasi intens lewat aplikasi lain dan sepakat untuk bertemu. Akari berangkat dengan kereta untuk bertemu Takahiro yang menjemputnya di stasiun pada 28 September. Mereka kemudian makan dengan dibayari Akari. Setelah itu naik taksi ke apartemen Takahiro. Akari juga yang membayar ongkos taksi. Di apartemen mereka mengobrol. Akari bilang dia bekerja part-time di sebuah bar. Penghasilannya sebulan lebih dari 5 juta. Di tengah obrolan, Akari mengeluh merasa gelisah dan cemas. Takahiro lalu menawarkan pil tidur padanya. Setelah Akari menelan pil dan mulai mengantuk, Takahiro memperkos lalu menjerat lehernya dengan tali hingga tewas dan mengambil uangnya. Namun Takahiro tidak tahu, sebelumnya Akari sempat chatting dengan abangnya dan temannya, memberitahu dirinya sedang bersama seorang pria yang dikenalnya di Twitter dan sebentar lagi dia berjanji akan pulang. 2 hari kemudian pada 30 September, korban ke-7 jatuh, yakni Natsumi Kubo, seorang siswa SMA berusia 17 yang tinggal di Kitaku, Saitama. Takahiro mengajaknya ke apartemen, lalu memperkos dan membunuhnya dengan menjerat lehernya dengan tali sebelum mengambil uang remaja itu. Mungkin karena capek membunuh, juga pusing dengan bau busuk jasad yang menumpuk di apartemen, Takahiro sempat beristirahat 2 minggu sebelum kembali beraksi pada 18 Oktober. Dia mengajak Kazumi Maruyama, seorang wanita berusia 25 yang tinggal di Suzuki, Yokohama, untuk main ke apartemennya. Lagi-lagi dia perkos wanita itu dan membunuhnya dengan cara menjerat lehernya dengan tali, lantas mengambil uangnya. Aiko seorang janda cerai berusia 23 tahun. Dia drop out SMA. Tahun 2014 dirinya didiagnosa menderita gangguan mental skizofrenia. Dia tidak bekerja dan tinggal bersama ibunya. Ketika sang ibu meninggal pada Juni 2017, Aiko pindah ke rumah perawatan. Dia mendapat tunjangan dan bansos dari pemerintah karena tidak bekerja dan menderita gangguan mental. Aiko kerap memikirkan hal-hal gelap. Dia ingin menjemput maut. Pada 20 September 2017, hal itu diungkapkannya lewat tweetnya, "Adakah orang yang mau mati bersamaku?" Dan Takahiro membaca tweet itu. Pada 22 Oktober, Takahiro mengirim pesan pada Aiko bahwa dirinya bersedia mati bersama Aiko. Aiko sempat khawatir, apakah perlu membayar sebab dia hanya punya uang 100.000? Takahiro bilang tidak masalah. Niat Takahiro hanya satu, yakni memperkos Aiko. Dia pun mengajak wanita itu datang ke apartemennya. Dan mudah ditebak, di apartemen Takahiro memperkos Aiko. Agar Aiko tidak melapor, sekalian saja dia bunuh wanita itu dengan cara menjerat lehernya dengan tali. Kini total 9 korban Takahiro.
Kesembilan korban tidak hanya dibunuh, tapi juga dimutilasi. Pada 27 September 2017, keluarga Akari, siswi SMA di Fukushima, melaporkan hilangnya Akari kepada polisi. Polisi kemudian memeriksa sinyal HP Akari dan terakhir kali terlacak berada di sebuah kawasan di kota Zama, Prefektur Kanagawa pada sore 28 September. Selama 3 hari, polisi melakukan pencarian di Prefektur Kanagawa. Sementara itu ada lagi laporan masuk tentang wanita-wanita muda yang hilang. Berdasarkan pengalaman, polisi menduga mungkinkah mereka hilang serentak karena janjian untuk bundir massal. Polisi pun memperluas area pencarian, juga mencari lokasi yang biasa dipakai untuk melakukan hal gelap itu, yakni di kawasan pegunungan. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV di jalan dan stasiun kereta. Sementara itu, Abang Akari berhasil mengakses akun Twitter sang adik. Di sana dia melihat percakapan tentang menjemput maut bersama antara Akari dan seorang pemilik akun bernama Hanging Pro. Sang abang yakin pemilik akun itu seorang pria yang ada hubungannya dengan hilangnya Akari. Sang abang kemudian minta bantuan teman perempuan Akari, sebut saja Yuki, untuk menjebak akun Hanging Pro berpura-pura ingin menjemput maut. Hal itu juga disampaikan kepada polisi. Dan benar saja, si pemilik akun Hanging Pro mengajak Yuki bertemu dan akan menjemputnya di stasiun kereta. Namun pada hari H, Yuki sengaja tidak datang, melainkan polisi yang datang mengintai Takahiro, si pemilik akun Hanging Pro. Takahiro yang gagal bertemu Yuki, kemudian pulang ke apartemennya. Dia tidak tahu polisi membuntutinya. Ketika polisi masuk menggerebek apartemen Takahiro, mereka langsung mencium bau busuk. TKP sangat mengerikan. Polisi menemukan 8 kotak, yakni 7 kotak berisi potongan-potongan tubuh ke-9 korban yang dimasukkan ke dalam kulkas. Sebagian telah membusuk dan sengaja ditutupi dengan kotoran kucing untuk menyamarkan bau yang tercium hingga keluar kulkas. 9 kepala korban juga dipotong terpisah. Soal bau busuk, menurut Takahiro, tetangga apartemen sempat komplain, namun Takahiro bisa mengatasinya sehingga masalah tidak berlanjut. Polisi menemukan barang-barang milik para korban seperti kartu ATM, sepatu wanita, tas, dan sebagainya. Sedangkan 1 kotak lagi kosong dan dipersiapkan Takahiro untuk korban selanjutnya. Namun untunglah tak ada lagi korban berikutnya sebab polisi langsung meringkus Takahiro. Kepada penyidik, Takahiro mengaku dia memancing korban-korbannya lewat Twitter dengan janji mati bersama. Takahiro berpura-pura ingin mati juga dan mengajak korban-korbannya ke apartemen untuk menjemput maut bersama. Begitu korbannya tiba di apartemen, dia memberi mereka minuman beralkohol dicampur obat tidur. Dia memperkos mereka dan langsung membunuh mereka dengan cara menjerat leher mereka dengan tali. Setelah itu, dia mengambil uang para korban. Takahiro mengaku sebelumnya dia telah mempersiapkan beberapa alat termasuk gergaji untuk memutil para korban. Dia juga telah mempelajari metode memotong-motong di internet. Dia tidak membuang potongan-potongan karena takut ketahuan dan akhirnya memutuskan untuk sementara menyimpannya di kulkas. Rencananya nanti dia akan menguburkan potongan-potongan di kawasan pegunungan. Tapi sebelum hal itu terlaksana, Takahiro sudah keburu ditangkap polisi. Di persidangan, kuasa hukum Takahiro menyampaikan pembelaan bahwa para korban mati dibunuh atas izin mereka. Namun pembelaan itu kandas sebab pada akhirnya Takahiro mengaku dia sengaja membunuh para korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Para korban sebenarnya tidak benar-benar mau mati. Ayah dan ibu Takahiro tidak mengerti mengapa anak mereka mampu berbuat aksi sesadis itu. Sang ibu mengatakan, selama ini dia melihat Takahiro sebagai sosok pemalu. Sang ibu mengaku terakhir berkomunikasi dengan Takahiro 6 bulan sebelum kasus terbongkar. Setelah melewati serangkaian persidangan yang panjang, akhirnya pada Desember 2020, Takahiro Shiraishi dijatuhi vonis mati. Dia menerima hukuman tersebut dan menyatakan tidak akan banding. Kurang lebih 5 tahun kemudian, pada 27 Juni 2025, Takahiro, si monster Twitter dari Jepang, akhirnya dieksekusi dengan cara digantung di rumah tahanan Tokyo. Dia mati di usia 34 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.